Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, readingan kali ini temanya mengenai perubahan terjadi pada dirinya yang jolim terhadap dirimu. Apakah ini sebuah pertanda? Oke, mari kita lihat energi dari seseorang yang pernah terkoneksi atau berdealing dengan kamu, di mana orang ini adalah orang yang sangat toksik ke kamu, yang sering gangguin kamu ya, tapi sepertinya dia mengalami suatu perubahan di dalam kehidupannya. Mari kita lihat di sini ya guys ya, energi dari seseorang yang sudah berbuat jolim terhadap dirimu ya. Perubahan seperti apa yang terjadi pada diri orang yang jolim terhadap kamu? Dan kalau ada suatu perubahan, apakah ini merupakan suatu pertanda? Oke, di sini ada Justice. Langsung keluar cards dari keadilan ya guys. Ada Three of Swords. Ada Eight of Cups. Ada The Tower. Ada Nine of Swords. Ada Five of Cups. Ada The Dead, one more, ada Five of Pentacles. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang sepertinya mengalami suatu perubahan drastis di dalam kehidupannya saat ini ya, atau ini sudah terjadi pada dirinya ya guys ya, dimana seseorang ini sangat toksik ke kamu, atau orang ini pernah melakukan sesuatu yang sangat jahat atau jolim terhadap dirimu ya guys, tapi kamu sudah meninggalkan pergi orang ini ya, dikonfirmasi oleh Eight of Cups ya. Tidak salah, kamu sudah cut off koneksi dari orang ini, atau kamu sudah tidak mau berurusan lagi dengan orang toksik ini ya guys ya. Itu adalah suatu keputusan yang sangat bagus ya, karena dengan kamu meninggalkan orang ini berarti itu sama dengan kamu memperingan langkahmu ya guys ya, karena orang ini mencoba untuk menjerat dirimu agar kamu tidak bisa kemana-mana, agar kamu tetap berada di bawah kontrolnya. Nah, orang ini bisa jadi adalah mantan kamu sendiri ya, atau seseorang yang pernah menyakiti kamu, orang dekat, atau ini adalah energi dari tetangga kamu, atau mantan kenalan kamu ya, yang mana sebetulnya dia tidak terima kamu tinggalkan ya guys ya, tapi ini adalah pilihan yang tepat buat kamu ya, agar kamu bisa hidup dengan tenang dan damai, karena orang ini selalu bikin kehidupan kamu jadi runyam. Dia selalu membawa dan menciptakan masalah-masalah di dalam kehidupan kamu ya guys ya. Orang ini sepertinya sama sekali tidak worthy berada di dalam kehidupan kamu. Orang ini hanya membawa keributan atau huru-hara yang bikin hidup kamu ini menjadi tidak tenang gitu loh guys ya. Karena orang ini tujuannya ingin mengikat kamu ya, mengikat kamu agar kamu itu tidak bisa bergerak, agar kamu stuck, agar kamu ketergantungan sama dia, agar kamu tidak bisa kemana-mana, agar dia bisa mengatur kamu sesuka hati. Nah seperti itu. Tapi kamu ini sangat tahu ya bahwa kamu ini lagi dimanfaatin sama dia, atau kamu ini lagi dikontrol atau di bawah kendalinya gitu loh guys ya. Makanya kamu mencoba untuk melepaskan diri, karena ini adalah hidupmu, kamu berhak untuk memilih jalanmu sendiri, bukankah seperti itu ya guys ya. Oke, di sini sepeninggal kamu pergi ya, setelah kamu pergi menjauh dari dirinya atau memutuskan koneksi hubungan dengan dirinya ya, dia merasa sakit hati ya, karena dia tidak bisa terima kalau kamu pergi begitu saja gitu ya. Mungkin dia belum selesai mengeruk
keuntungan dari kamu ya, atau dia masih belum kelar untuk memporak-porandakan kehidupanmu gitu ya, atau dia masih belum bisa untuk memoroti harta kamu secara maksimal gitu loh guys ya. Artinya keburu ketahuan gitu ya. Makanya di sini dia menyimpan rasa sakit hati, bahkan ada juga yang sampai dendam ya. Dia benar-benar di sini nggak terima loh kamu tinggalkan ya. Dia ingin kamu itu tetap stay bersama dirinya walaupun dia berkelakuan jolim atau jahat sama kamu gitu loh guys ya. Bisa nggak kayak gitu? Ya nggak bisa ya kan. Kamu berhak hidup dengan tenang dan bahagia ya tanpa orang ini ya. Tapi orang ini selalu merasa bahwa kamu itu adalah miliknya gitu loh guys ya. Kamu itu adalah supply-nya, kamu itu adalah targetnya, kamu itu adalah mangsanya gitu ya. Dia menganggap kamu adalah kepemilikannya gitu ya, walaupun sebetulnya kamu tidak memiliki hubungan spesial dengan orang ini, walaupun hanya kenalan biasa, walaupun cuman posisinya hanya sebagai tetangga gitu, tapi orang ini kayaknya pengen melekat dan kemelekatan ke kamu gitu ya. Orang ini menaruh perhatian besar terhadap dirimu, yang mana orang ini kayaknya melihat kamu itu sebagai mangsa empuk yang bisa diporotin, bisa dimanfaatkan, bisa dimanipulasi, kayak gitu loh guys ya. Makanya dia sangat kehilangan ketika kamu pergi meninggalkan dirinya ya. Di sini aku melihat dia menderita. Dia menderita karena dia merasa kehilangan mangsanya atau targetnya gitu loh guys ya. Dia menganggap kamu itu sebagai target atau mangsanya ya. Yang mana dia ingin kamu itu selalu memberikan apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya gitu. Seolah-olah kamu itu kayak bahan bakarnya dia ya. Jadi dia ini bersemangat melakukan sesuatu ya untuk mengisi atau memberi makan egonya gitu ya. Yang mana ini terkoneksi dengan dirimu gitu. Dia suka mengisap energimu loh guys ya, dan dia juga suka membuang-buang waktu kamu gitu loh guys ya. Dia suka caper atau cari-cari perhatian ke kamu ya. Dan di sini kayaknya kamu sudah, sorry to say, muak ya dengan kelakuan dan tingkah orang ini. Makanya kamu langsung putuskan hubungan, cut off, meninggalkan, pergi, nggak mau tahu lagi, nggak ada urusan lagi gitu. Ya udah, kamu pergi aja gitu, meninggalkan dia gitu ya. Atau kamu udah nggak mau tegur sapa lagi sama dia, walaupun hanya sekedar say hello gitu ya. Kamu lebih banyak berdiam diri di rumah dan tidak mau berkomunikasi dengan dia gitu. Kayak sudah bikin boundaries atau batasan yang kuat gitu ya guys ya. Jangan sampai kamu terhubung lagi karena kamu sudah tahu bahwa dia ini toksik banget sama kamu kayak gitu ya. Nah, kamu tahu nggak apa yang terjadi di sini? Di sini aku merasa ya, dia nih kayak pengen balas dendam atau menumpahkan amarahnya ini ke kamu gitu ya, dengan melakukan berbagai cara untuk menjolimi kamu gitu ya guys ya. Karena di sini dia sangat penasaran gitu ya, melihat kamu yang fine-fine aja ya ketika dia jolimi atau ketika dia berlaku nyeleneh gitu ya, memaksakan kehendak untuk mengganggu kehidupan kamu atau mengusik hidupmu gitu. Tapi kamu di sini terlihat fine-fine aja ya guys ya. Kamu tetap bisa beraktivitas, bekerja gitu ya guys ya. Walaupun ada di antara dia ini juga ya, walaupun tidak semua ya, ada di antara dia ini yang sampai menggunakan black magic juga ya, melibatkan black magic untuk bisa menghancurkan kehidupan kamu. Mungkin saking sakit hatinya atau saking dendamnya sama kamu. Padahal kamu merasa nggak punya salah apa-apa. Kamu hanya memutuskan hubungan karena kamu nggak mau ada hubungan toksik. Tapi nih orang nggak terima, itu yang jadi masalah ya. Kamu sih kayaknya nggak masalah gitu loh guys ya. Kamu ingin menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari gangguan orang ini karena orang ini sangat toksik gitu ya. Tapi dia ini gitu selalu melihat segala sesuatu itu dari perspektif dirinya sendiri gitu loh guys ya, tanpa dia mempedulikan perasaan orang lain gitu ya. Dia selalu merasa bahwa dirinya yang selalu benar dan orang lain yang selalu salah. Nah, itu kenapa ya dia jadi marah, kesal, kemudian di sini dia jadi sakit hati ya, padahal kamu nggak ngapa-ngapain, cuman putuskan koneksi doang gitu loh guys ya, demi keamanan dan keselamatan kamu, tapi dirinya nggak terima gitu ya. Makanya dia ada yang sampai menyimpan dendam segala gitu ya, makanya sampai kayak dendam kesumat gitu ya, untuk membuat hidup kamu ini menjadi hancur gitu loh guys ya.
karena dia nggak tahan melihat kamu ini mungkin saja bisa mandiri gitu ya. Tanpa dirinya kamu bisa bekerja sendiri, bisa hidup sendiri, bisa melakukan segala sesuatu sendiri gitu loh guys ya. Dia pengen kamu tuh melekat sama dirinya, dia pengen kamu tuh ketergantungan sama dirinya, tapi kenyataannya kamu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun, dan itu bikin dia sangat jengkel ya. Akhirnya dia merasa murka dan pengen menghancurkan kehidupan kamu. Dia pengen melihat kamu itu menderita dan sengsara di sini ya guys ya. Ada niat yang sangat besar untuk bisa menghancurkan kehidupan kamu, memporak-porandakan kehidupan kamu agar kehidupan kamu ini benar-benar tidak baik ya. Tapi di sini walaupun dia berusaha untuk bisa membuat kehidupan kamu jadi porak-poranda ya, tapi aku rasa di sini justru apa yang dia lakukan, semua perbuatan jahat dan perbuatan jolimnya terhadap kamu itu ya, itu malah berbalik ke dirinya sendiri gitu ya. Karena di sini ada justice ya guys ya, cards dari keadilan ya. Tuhan itu adil ya. Tuhan menyaksikan apa yang orang ini lakukan terhadap dirimu. Tuhan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan Tuhan melihat segala-galanya ya, walaupun dia berusaha untuk menyembunyikan realita yang ada, berusaha untuk memperlihatkan bahwa dirinya benar, dia berusaha untuk menyembunyikan kebusukannya, dan kan dia berusaha untuk playing victim atau memposisikan diri menjadi korban, membolak-balikan fakta ya, tetap aja tidak bisa ya, karena hukum alam itu tidak bisa dimanipulasi, dibohongi ya, karena hukum alam itu adalah hukum sebab akibat ya. Dan segala tindak tanduk perbuatannya ini ada perhitungannya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada cards dari keadilan ya guys ya, justice. Tuhan memberikan keadilan. Mana di sini aku merasakan bahwa kehidupannya mulai mengalami perubahan ya guys ya. Dan mungkin saja kamu sudah tahu ini perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya ya, cepat atau lambat ya. Tapi ini kayaknya berproses ya guys ya. Perubahannya itu setiap hari itu terlihat ya. Di sini aku melihat adanya perubahan fisik dan psikis ya guys ya, baik secara material maupun non material, sangat terlihat jelas ya adanya perubahan yang terjadi pada dirinya ya. Entah dia sadari atau tidak sadari ya, tapi ketika kamu melihat dia yang sekarang dengan dia yang dulu itu jauh berbeda ya. Kalau kamu bisa melihat lebih detail, lebih jeli, maka kamu akan menemukan bahwa dia mengalami perubahan drastis ya, tidak seperti dulu-dulu gitu loh guys ya, yang mana kamu dulu terkoneksi dengan dirinya gitu ya, sekarang kayak udah kelihatan beda banget. Nah, di sini apa aja ya perubahan yang terjadi pada dirinya ya guys. Di sini terlihat secara psikis ya, dia tuh kayak stres banget gitu ya. Hari-hari dia ini kayaknya dihantui oleh rasa ketakutan yang mendalam ya guys ya, kekhawatiran gitu ya guys ya. Dia khawatir ini, khawatir itu gitu ya. Banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang nempel di pikirannya ya. Dia berfokus ke kamu ya guys ya, bukan berfokus ke kehidupannya ya. Dia takut kalau kamu ini mengalami kenaikan atau lonjakan di dalam kehidupanmu. Dia takut kehidupan kamu ini semakin maju ya. Dia khawatir kalau kamu ini bisa menjadi orang sukses gitu loh guys ya. Dia takut kalah saing, dan dia sangat takut kalau kamu ini bisa menjadi seseorang yang memiliki banyak hal yang melebihi dia gitu loh guys ya. Karena dia ini punya gengsi yang sangat besar ya, ego yang sangat tinggi, orangnya nggak mau kalah gitu loh guys ya. Jadi sebetulnya dia ini nganggap kamu saingan kayaknya ya guys ya. Saingan dimana dia ini berusaha untuk menjadi musuh dalam selimut pada awalnya, tapi keburu ketahuan oleh dirimu. Mungkin karena kamu memiliki insting yang tajam ya guys ya, akhirnya kecium juga kebusukan-kebusukannya dia, dan kamu putuskan untuk tidak lagi terkoneksi dengan dirinya. Nah, dari situlah dia mulai merasa jengkel dan marah terhadap dirimu ya. Di sini kayaknya dia mulai stres berat gitu ya. Secara psikis dia nggak sehat ya guys ya. Benar-benar nggak sehat dan terganggu sepertinya, karena dia di sini kayaknya stres dan sulit tidur ya. Biasanya dia gelisah gitu ya guys ya. Dia keluar masuk rumah atau sering pergi gitu ya guys ya. Nggak betah di rumah, paling 10 menit, 15 menit, 1 jam pergi, nanti balik lagi gitu. Kayak nggak tenang ya, jiwanya tuh nggak tenang gitu. Kayak
dia tuh meronta-ronta gitu loh guys ya. Makanya dia itu kayak pengen mengikat kamu gitu loh guys ya. Dia pengen kamu itu menjadi kepemilikannya seperti itu ya, seolah-olah dia tuh pengen mengatur hidupmu gitu, karena dia menganggap kamu itu sebagai supply-nya dia ya, sumber energinya dia, sumber materialnya dia, sumber segala sumber yang dia fokuskan ke kamu untuk bisa dikeruk atau diporotin gitu loh guys ya. Tapi mangsanya kabur ya, kabur duluan, makanya dia sangat kesal banget. Dan ini sangat mengganggu pikirannya ya guys ya. Dia overthinking setiap malam, nggak bisa tidur dia ya. Di sini energinya ada feminim, ada maskulin ya guys ya, tergantung story masing-masing ya. Ini buat kamu yang resonate ya. Bisa kamu berdealing dengan seorang pria yang lebih tua daripada kamu, atau vice versa ya, kamu yang lebih tua daripada dirinya. Bisa juga kamu berdealing dengan seorang wanita yang lebih tua daripada kamu, atau vice versa, kamu yang lebih tua daripada dirinya gitu loh guys ya. Yang mana dia ini punya ambisi besar ya untuk bisa mengikat kamu gitu loh guys ya. Dan dia juga udah sering sekali main dukun ya untuk pelet kamu atau guna-gunain kamu agar kamu tuh menurut dan nunduk gitu loh ya, tunduk terhadap perintahnya, terhadap maunya. Tapi ternyata peletnya dia, sihirnya dia itu nggak mempan gitu loh guys ya. Malah ini kayaknya balik ke dirinya ya, soalnya dia kayak mulai terganggu secara psikis, kayak sorry tuh saya orang gila gitu loh guys ya, kayak stres gitu ya, jalan-jalan gak karuan gitu ya, jam 11 malam, jam 12 malam itu dia kayak tidur tuh larut gitu loh guys ya, kayak begadang gitu tapi nggak ada yang dikerjain gitu, kayak sering melamun gitu ya, karena dia memikirkan kamu nih di sini ya. Dia terlalu terobsesi kayaknya sama kamu di sini ya. Iya, dia terobsesi sama kamu ya, entah itu terobsesi dengan lifestyle kamu, entah itu terobsesi dengan fashion kamu, entah itu terobsesi dengan harta benda aset kepemilikan kamu, entah itu terobsesi dengan pekerjaan kamu atau penghidupan kamu yang menurut dia wow gitu loh guys ya. Dia pengen memilikinya ya, obsesinya itu adalah menguasai sesuatu yang kamu miliki, bahkan dia ada yang sampai pengen merampas kepemilikan kamu gitu ya, tapi nggak bisa. Nah seperti itu, keburu ketahuan dia ya, pura-pura jadi teman padahal dia adalah musuh yang sangat berbahaya ya, orang yang pengen culas atau curang juga sama kamu ya gitu. Dan di sini perubahan yang terjadi selain secara psikis juga secara fisik ya guys ya. Aku merasa sebagian daripada dia ini ada yang sampai menyimpan rasa sakit ya guys ya, secara fisik ya, entah itu penyakit ya guys ya, dia berpenyakitan gitu ya guys ya, karena mungkin kebanyakan pikiran ya, dia overthinking gitu loh guys ya, karena udah ngerjain kamu atau dia melakukan sesuatu yang tidak baik ke kamu gitu, malah balik ke dia. Kan namanya hukum alam, kan hukum tabur tuai ya guys ya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan itu semua balik ke dia gitu loh guys ya. Akhirnya dia jadi kepikiran, dan ini membuat kesehatannya jadi menurun. Apalagi mungkin saja dia ini mengkonsumsi sesuatu yang addicted gitu loh guys ya, entah itu dia punya habit ya atau kebiasaan ya, yang mana mungkin saja itu adalah cemilannya setiap hari gitu ya guys ya. Jadi di sini psikis kesehatan mentalnya dia ini berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya. Jadi kesehatan fisiknya ini juga terganggu gitu ya. Jadi dia ini sebenarnya nggak sehat. Walaupun dia jalan-jalan ya, mencoba untuk menunjukkan bahwa dirinya tuh fine-fine aja. Padahal kayaknya nggak sehat ya guys ya. Kayaknya dia menyimpan suatu penyakit atau rasa sakit secara fisik gitu loh guys ya. Tapi masih dia sembunyikan ya. Dia berusaha untuk tampil kuat di hadapan kamu. Dan di sini mengenai pekerjaan, karir atau usaha atau bisnisnya itu benar-benar mengalami penurunan ya guys ya. Ada yang mengalami penurunan drastis, bahkan ada yang mengalami kegagalan. Jadi apapun yang dia lakukan itu kayaknya banyak mengalami kegagalan gitu ya guys ya. Apa yang terjadi di sini adalah konsekuensi atau resiko dari perbuatannya dia sendiri gitu loh guys ya. Mungkin dia sering mengirimkan energi negatif, dan energi negatif itu berbalik ke dirinya gitu. Akhirnya ini membuat apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu jadi berantakan, tidak pernah berhasil gitu ya. Dan ini berefek pada keuangannya dia ya. Keuangannya dia itu semakin hari kayaknya semakin mengalami kemerosotan ya. Di sini hidupnya kayaknya melarat deh ya guys ya. Keuangannya makin hari makin menipis. Mungkin saja ini adalah karma
dari dirinya yang sering main ke dukun ya, atau hobi bermain dukun gitu ya guys ya. Dikit-dikit dia ke dukun ya waktu ngerjain kamu, atau waktu dia ingin bikin kamu terikat ya, dia main guna-guna atau pelet gitu ya guys ya. Kan dia harus merogoh kocek yang dalam gitu ya guys ya, jadi harus mengeluarkan banyak uang gitu ya. Akhirnya kan keuangannya jadi menipis, ini pentaclesnya jadi sedikit gitu ya, karena kondisi dia yang menyedihkan seperti ini pun juga berpengaruh pada kesehatan fisiknya ya guys ya. Nah dia kayaknya udah nggak sehat seperti dulu kala, seperti sebagaimana kamu kenal dulu gitu ya. Mungkin dulu badannya berisi gitu ya, sekarang tuh kayak udah mulai kurus gitu ya guys ya. Coba lihat ya, kayak mulai lesu, loyo gitu ya, kayak nggak seperti dulu tuh kayaknya full charge ya, semangat gitu loh ya, optimis gitu, ketawa ketiwi gitu ya, masih kayak ada rasa kegembiraan. Sekarang tuh kayak terlihat lebih banyak diam, murung, kayak loyo gitu ya, kayak nggak bertenaga gitu ya. Terus secara fisik juga kayak makin kurusan gitu loh guys ya, karena kayaknya dia ada sakit gitu ya, atau ada penyakit yang dia tutup-tutupi ya, atau dia pendam gitu loh guys ya. Ini semua karena dia terlalu banyak beban pikiran ya, beban pikiran mikirin hidup orang, beban pikiran untuk ngurusin urusannya orang, itu masalahnya ya. Seandainya saja dia hanya berfokus pada dirinya sendiri ya no problem gitu loh guys ya. Sayangnya dia berfokus ke diri orang lain gitu ya, dan niatnya itu selalu nggak baik terhadap orang. Dikiranya apa yang dia sudah lakukan terhadap orang ya hal-hal buruk, perbuatan jahat, kelakuan yang jolim, dikiranya itu udah selesai, padahal itu akan memantul ke dirinya balik gitu loh guys ya. Jadi di sini perubahannya sungguh menyedihkan ya guys ya. Perubahan terjadi pada dirinya yang jolim terhadap dirimu ini kayaknya memprihatinkan ya guys ya, baik itu secara fisik maupun secara psikis ya. Secara psikis dia kayaknya kesehatan mentalnya itu terganggu ya guys ya, kayaknya dia sering stres gitu ya, bahkan frustasi ya menghadapi situasi atau kondisi kehidupannya yang makin hari makin menurun drastis gitu ya. Kemudian di sini secara fisik kayaknya dia udah terlihat beda ya, dari segi tampilan gitu ya, fashion ya, lifestyle ya, kayaknya dia sering kurang makan ya, atau tidak memperhatikan makanan gitu ya, sehingga badannya tuh kayak mulai kurus gitu ya, atau dia sakit tertentu gitu ya, sehingga itu berefek pada badannya yang makin hari kayaknya makin kurus gitu ya. Dan di sini juga aku merasakan ya, dia hidupnya benar-benar kacau balau ya saat ini ya. Nah, apakah ini sebuah pertanda? Ya sepertinya begitu ya guys ya, pertanda yang mana ini adalah karma yang harus dia rasakan ya, akibat dia sering berbuat jahat atau jolim terhadap orang, yaitu terhadap kamu di sini ya, karena ada keadilan dari semesta ya. Tuhan memberikan keadilan ya, memberikan peringatan dan hukuman kepada dirinya ya guys ya. Mungkin dia sudah diperingatkan kemarin-kemarin ya guys ya. Jadi Tuhan itu kan sayang sebetulnya sama semua makhluk gitu ya, tapi kan ada makhluk-makhluk tertentu yang bandel ya, yang tidak mau menurut gitu loh guys ya. Akhirnya ya mungkin saja di sini sudah saatnya dia menuai apa yang dia tabur ya. Dia harus merasakan akibat atas perbuatan dirinya sendiri gitu ya, karena setiap orang itu bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Jadi hati-hatilah ketika kita bertingkah atau berperilaku atau mengambil suatu aksi ya, harus dipikirkan terlebih dahulu, karena apapun yang kita lakukan itu semua akan balik ke diri kita sendiri. Nah seperti itu ya guys ya. Oke ya, kita doakan aja ya, semoga saja kehidupan kamu makin membaik ya, dan semoga saja orang yang jolim terhadap dirimu ini segera menyadari kesalahannya dan bisa merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Libra dan Scorpio. Oke. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini.
Hai guys, ini dia Oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya melalui Oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada receive healings, ada boundaries. Alright. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu saat ini perlu menerima penyembuhan ya guys ya. Kalau kamu perlu menyembuhkan diri kamu karena kamu pernah broken heart atau sakit hati atau merasa tersakiti, merasa terluka oleh karena sikap, kata-kata, perlakuan seseorang, maka sudah saatnya kamu perlu menyembuhkan dirimu sendiri ya guys ya, dengan berusaha untuk membahagiakan dirimu sendiri dan mengubur segala cerita yang tidak menyenangkan ya. Kamu tidak perlu mengingat-ingatnya lagi ya guys ya. Kamu perlu melupakan semua hal yang sudah terjadi karena itu juga tidak bisa diperbaiki lagi ya, atau dikembalikan lagi ya. Yang bisa kamu perbaiki adalah masa yang akan datang gitu loh guys ya. Maka sudahilah semuanya dengan menjadikan apa yang sudah terjadi di masa lalu sebagai pembelajaran buat kamu gitu, agar kamu ke depannya bisa lebih waspada dan bisa lebih bersikap bijaksana lagi, sehingga ketika kamu bertemu dengan orang yang modelnya sama ya, yaitu orang toksik gitu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ya untuk bisa menyikapi kelakuan-kelakuan orang yang seperti itu gitu ya guys ya, karena kamu sudah punya pengalaman. Di sini kamu memerlukan penyembuhan yang cukup mendalam ya guys ya, karena aku tahu bahwa di antara kamu ini banyak yang mengalami luka ya, bahkan trauma ya, luka batin ya, rasa trauma yang berkepanjangan gitu ya guys ya. Karena aku tahu bahwa di antara kamu ini ada yang mendapatkan ujian hidup itu bertubi-tubi gitu, sudah jatuh ketipan tangga pula, habis itu nyungsep ya, jatuh bangun bagai roller coaster gitu ya, perasaanmu diobok-obok ya. Kadang kamu senang, kadang kamu sedih gitu loh guys ya, kadang kamu diperlakukan baik, kadang kamu diperlakukan buruk gitu ya guys ya, kadang kamu merasa damai, kadang kamu merasa tidak tenang ya, karena terjadinya kekacauan akibat orang-orang toksik yang bikin onar gitu kan ya guys. Tapi di sini apapun situasi dan kondisinya ya, ketika kamu mengalami situasi yang tidak menyenangkan dan itu membuat kamu terluka, maka segeralah kamu healing atau melakukan suatu penyembuhan, yaitu dengan banyak-banyak menyelami dirimu sendiri ya, bermeditasi, beribadah, terkoneksi lebih dekat dengan Tuhan ya, grounded ya, berusaha untuk menepi, berusaha untuk masuk dan berada di zona yang aman ya, berkumpul dengan orang-orang yang positif, beraktivitas dan berkegiatan yang baik-baik ya, banyak menghibur diri ya, mungkin dengan menonton TV atau mendengarkan musik ya, alunan musik yang menenangkan pikiran ya, yang bisa bikin kamu merasa nyaman, apapun yang bisa bikin kamu merasa happy ya, apapun yang bisa bikin kamu merasa nyaman ya, maka itu akan membantu proses penyembuhan healing kamu gitu ya. Mungkin kamu merasa nyaman ketika kamu kuliner atau makan sesuatu ya, mungkin makan coklat ya, atau kamu shopping gitu ya, go shopping ya, atau beli sesuatu untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, itu bisa meningkatkan mood atau suasana hati kamu, yang mana itu berefek pada pengikisan rasa sakit atau rasa luka gitu. Rasa sakit atau rasa terluka di dalam batin kamu ya. Semuanya itu butuh proses gitu loh guys ya. Jadi banyaklah bikin hatimu, dirimu sendiri itu jadi happy gitu ya, agar apa yang menyakitkan itu jadi tertutupi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini setelah kamu healing, kamu perlu melakukan batasan atau boundaries ya terhadap orang-orang toksik, entah itu orang-orang toksik yang ada di sekitar kamu ya, orang-orang terdekat ya. Mungkin saja orang toksik ini adalah keluarga sendiri, family ya sendiri, who knows ya. Bisa juga tetangga kamu ya. Pokoknya orang-orang yang ada di circle kamu yang toksik itu kasih batasan aja ya. Bikin boundaries ya. Jadi jangan biarkan mereka itu semena-mena masuk ke dalam kehidupanmu untuk mengontrol kamu, untuk mengambil alih kendali ya atas dirimu gitu.
Karena yang berhak mengendalikan dirimu dan kehidupanmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain gitu loh guys ya. Kalau kamu merasa tidak nyaman ya berada di suatu circle, ya udah keluar atau pergi atau menjauh gitu ya guys ya. Jangan biarkan dirimu tersiksa, jangan biarkan batinmu sengsara ya, hanya karena ulah dari orang-orang toksik. Jadi kelakuan orang-orang toksik ini beraneka ragam ya guys ya, macam-macam, yang mana itu selalu menjurus ke arah-arah yang negatif yang memberikan rasa sakit ya. Nah, untuk menghindari rasa sakit yang diciptakan oleh orang-orang toksik ini, maka kamu perlu memberikan batasan yang kuat dan jelas, bikin tembok besar ya dengan mereka ya, agar mereka tuh nggak bisa masuk ke kehidupanmu dan semena-mena mengacaukan suasana hatimu dan merusak mental kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu batasin, caranya batasin komunikasi dan interaksi dengan mereka yang toksik ya. Kamu udah tahu nih, ini orang toksik gitu ya. Jadi kalau kamu berbicara sama dia itu apa adanya aja ya. Kalau dia tanya ya jawab, kalau dia nggak tanya ya diem gitu ya. Kalau dia berulah, cepat kamu berlari atau menjauh, nggak usah diladenin gitu ya. Apalagi sampai kamu terlalu jauh masuk ke dalam dramanya mereka gitu ya, karena rata-rata orang toksik ini ya suka berdrama atau bersandiwara. Jadi kamu jangan sampai terjebak ya guys ya. Kamu udah tahu toksik ya, kalau dia bertanya sesuatu atau dia memulai komunikasi dengan kamu ya, selama itu masih baik atau positif ya nggak apa-apa, jawab aja apa adanya, nggak perlu panjang lebar ya. Jadi dibatasi gitu loh guys ya, agar dia tidak bisa mencari celah, agar dia tidak bisa mendapatkan informasi penting tentang dirimu. Jadi kamu harus bersikap misterius terhadap orang toksik ya, karena orang-orang toksik ini selalu kepo dan pengen tahu ya urusannya orang lain, sebab dia selalu pengen cari celah atau kelemahannya orang untuk dijadikannya sebagai senjata atau bumerang balik menyerang dirimu ketika kamu bermasalah dengan mereka gitu. Nah, ketika kamu berinteraksi dengan orang toksik itu pun juga harus dibatasi ya. Kalau kamu merasa bahwa kamu tidak nyaman berada di dekatnya mereka, mungkin mereka ini melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya segera aja pergi ya. Nggak usah memberikan alasan apapun gitu ya. Kamu perlu memprioritaskan dirimu ya guys ya. Bikin dirimu happy dan bahagia agar kamu bisa cepat sembuh dari rasa sakit hati yang pernah ditorehkan oleh orang-orang toksik ini gitu ya. Jadi kalau kamu berinteraksi ya seadanya aja gitu ya. Jangan sering-sering, intensitasnya itu dikurangi ya. Kalau bisa cut off aja koneksi dengan orang-orang toksik ya, kalau itu memang diperlukan ya guys ya, kalau memang bisa gitu ya guys ya, agar kamu mentalnya bisa sehat ya, dan agar mereka tidak bisa merusak mental kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajki Marita Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. Ya.